yang saya sudah mengenal beliau sejak lama, tapi rupanya secara fisik baru bertemu sekarang. Mungkin sudah 3 tahun yang lalu ya. Juga kepada para asatiz yang hadir di sini, para kesepuhan, saya tidak tahu harus bicara apa ini, ya. Tapi saya ingin menyampaikan satu sinyalemen saya bahwa kita ini semakin kesini makin jelas kita ini sedang digiring menuju peristiwa akhir zaman. Ya, akhir zaman ini bukan kiamat ya. Akhir zaman ini kalau kata Syekh Imron Nasir Hussein yang pernah menginap di sini sekian lama ya. Akhir zaman itu atau the end of times itu adalah akhir sejarah. Ya, akhir sejarah. The end of history. Kenapa disebut akhir sejarah? Karena yang hak akan menang 100%. Yang batil kalah 0%. Selesai sejarah. Karena sejarah itu sebenarnya kisah pergulatan hak dan batil. Tapi tidak ada yang menang 100% atau kalah 0%, tidak ada. Terkadang kebatilan menang misalnya 70%, tapi masih ada hak 30%. Atau sebaliknya hak menang 70%, 80%, tapi masih ada kebatilan 20%. Nah, sejarah itu isinya adalah narasi tentang pergulatan hak dan batil. Coba ambil sejarah apapun, ya isinya itu. Ketika akhir zaman datang, hak menang 100%, kebatilan tidak tersisa, selesai dong sejarah. Ngapain lagi bikin sejarah ya? Ya, sebentar lagi. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena eskalasinya semakin meningkat, semakin menghangat, semakin memanas. Ya, yaitu kebatilan terus seperti mendapat angin, terus memuncak dan memuncak. Ini pertanda bahwa nanti Allah akan membalikkan itu. Apakah dengan cara apakah? Dengan mekanisme seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, warasikhuna fil ilm. Ya, dan orang-orang yang mendapat bewara ya, baworo dalam hal ini ya. Nah, cuma saya ingin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para pemangku kepentingan-kepentingan dalam umat ini, yaitu saya ingin mengajak untuk mari kita bersama-sama mendefinisikan, mengidentifikasikan siapa musuh kita yang sebenarnya. Ini penting. Karena kalau di benak masing-masing kita menciptakan musuh yang beda-beda, gak akan ketemu. Gitu. Ya. Mari kita pastikan siapa musuh kita yang sebenarnya. Supaya kita fokus kepada si musuh ini,
Dan musuh ini adalah musuh bersama. Nah, musuh kita itu sesungguhnya bukan mereka yang berbeda faham, berbeda aliran, berbeda harokah, berbeda firqah, berbeda madhab, berbeda tariqah, bukan. Musuh kita tuh bukan yang berbeda bangsa. Menghadapi akhir zaman ini sudah tidak lagi layak kita memandang Malaysia misalnya sebagai musuh kita. Tidak. Ya. Bukan yang berbeda warna kulit. Ya. Bahkan bukan yang berbeda agama. Ya, bukan. Itu bukan musuh kita. Padahal penting untuk menetapkan siapa musuh ini. Ya. Who is our real enemy? Man huwa aduuna al-haqiqi. Siapa musuh kita yang sebenarnya itu? Nah, kitab-kitab suci sudah berulang kali mengingatkan kita. Apalagi Al-Quran. Ya. Di surat Yasin yang lecek kita baca nih tiap malam Jumat, ada di situ identifikasi musuh kita yang sebenarnya. Ya, real enemy of us. Ya. Aduna al-mubin. Siapa? Alam a'ad ilaikum ya bani adama alla ta'budush syaitan innahu lakum aduun mubin. Jadi musuh kita itu hanya satu sebenarnya, setan. Ya, musuh kita itu setan. Cuma di akhir zaman ini beliau diberi oleh Allah kesempatan untuk seolah-olah sedang menang gitu. Ya. Kenapa? Karena setan tidak bisa bekerja sendiri. Setan itu jisimnya terlalu halus. Ya. Pernah lihat setan mabuk-mabukan di bar? Pernah? Coba laporkan ke saya. Pernah lihat setan tawuran? Pernah lihat setan jadi begal motor? Ya. Pernah lihat setan korupsi 7 triliun? Pernah nggak? Nggak pernah. Karena setan ini di jisimnya terlalu halus untuk bisa berbuat kejahatan di alam kita. Maka satu-satunya cara setan adalah menjadi khannas. Menjadi al-waswas al-khannas. Ya. Menjadi juru bisik. Ya, yang memberi inspirasi buruk. Victor, pikiran kotor. Was-was. Ya, karena setannya memang was-was. Was-was ada yang selalu memberi wiswasah. Ya, was-was itu nama setannya. Masuk ke bahasa kita jadi sedikit menyimpang ya. Was-was dianggap rasanya. Ya. Wah, jam saya ini merasa was-was. Hah? Apa setan dong? Ya. Nah, di samping was-was, setan juga ada khannas. Khannas itu wazannya fa'al ya. Ya, wazan fa'al. Ya, wazan fa'al ini memberi pengertian ahlinya atau sering melakukan. Ya, kalau hanya sekali dua kali melakukan khanis. Tapi kalau berulang kali khannas. Ya, seperti wazan najar, haddad. Ya, wazan fa'al lah. Wazan fa'al ini memberi pengertian ahlinya, profesinya, sering melakukan.
kadzab. Kalau sekali dua kali kadhib, bohong. Tapi kalau tukang bohong, kadzab. Nah, setan ini bukan sekali dua kali khannas. Masuk ke hati kita, memberi waswas, memberi wiswasah tadi. Ya, ketika kita ingat Allah, mencelat lagi dia. Ya, nanti dia mengintip dari kejauhan. Kapan nih kita lupa sama Allah? Masuk lagi. Itu 1 detik bisa terjadi lebih dari puluhan kali. Ya, makanya disebutnya khannas. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan setan untuk menebar kebatilan di muka bumi ini adalah dengan khannas, dengan waswasil khannas, dengan statusnya sebagai waswas al-khannas, al-waswas al-khannas. Dan siapa targetnya? Siapa targetnya? Minal jinnati wan nas. Targetnya jin dan manusia. Ya. Maka itu tadi. Yang bisa tawuran setan apa manusia? Manusia. Yang bisa mengedarkan narkoba setan apa manusia? Manusia. Ya. Yang korupsi setan apa manusia? Manusia. Nah, ini yang sudah menjadi agen setan. Karena membiarkan dirinya terpapar terus-menerus, dimasuki oleh si khannas ini, dan kerasukan wiswasahnya dari sang waswas. Ya, jadi setan ini punya dua predikat, al-waswas, al-khannas. Nah, bapak-bapak yang dihormati oleh Allah, di akhir zaman ini setan merekrut jin dan manusia. Ya. Dan Allah memberi kesempatan kepada mereka menyusun kekuatan yang luar biasa. Dunia ini sekarang dikuasai oleh mereka. Ya, dunia sekarang dikuasai oleh mereka. Ya. Jadi mohon jadikanlah ini sebagai our real enemy. Aduuna al-mubin, aduuna al-haqiqi, musuh kita yang sejati, yaitu setan dan para pengikutnya. Ya. Selamat datang. Waalaikumsalam. Silakan. Ya tahu lagi. Bisa bantu udah saya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, musuh kita sejati bukan yang berbeda bangsa, bukan yang berbeda bahasa, bukan yang berbeda aliran, bukan yang berbeda harakah, bukan yang berbeda madhab, bukan yang berbeda bangsa, bukan yang berbeda agama. Musuh kita sejati adalah setan dan para pengikutnya yang sekarang very well organized, amat sangat terorganisir sekali. Harap itu yang dijadikan musuh kita bersama. Kalau tidak, kita tidak fokus dalam perjuangan kita. Gitu, Bapak-bapak. Jadi lupakan perbedaan. Please lupakan perbedaan. Mohon lupakan perbedaan di antara kita. Lupakan perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, antara Banser, HTI dan FFPI, ya, antar ormas.
Lupakan. Musuh kita bersama adalah setan. Dan di Kiwari ini, di zaman Kiwari ini, mereka sedang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan para penyembah setan ini, kaum Luciferian, itu sekarang sudah seperti piramid. Piramid yang kokoh, nasi tumpeng lah. Ya, siapa yang tahu alasnya? Alas daripada piramid ini? Yahudi gadungan. Bukan Yahudi asli ya. Yahudi gadungan. Yahudi asli itu namanya Sephardim. Yahudi gadungan Askenazi. Ya, yang datang dari negeri Khazar. Nah, ini yang menjadi alas dari piramida kokoh ini. Ya, mengerucut di atasnya, ya, Yahudi gadungan ini mengerucut, membentuk Zionis. Ya, Yahudi gadungan Zionis. Ya, Zionis disaring dan disaring lagi mengerucut, membentuk apa? Freemasons. Freemason mengerucut lagi, membentuk Illuminati. Dan dipercaya Illuminati ini diperintah, dikomando langsung oleh rekanan iblis dari kalangan manusia. Si manusia abadi. Tapi nggak abadi-abadi amat sih. Ya, si manusia bermata satu. Nah, sekarang ini mereka menguasai seluruh lini dalam kancah dunia sekarang ini. Ya, dalam politiknya apa yang sudah mereka bentuk? Kaji saja. Dalam budayanya kaji. Dalam ekonominya kaji. Dalam politik, mereka sudah membelah-belah umat manusia menjadi sekian banyak negara. Ya. Sekian banyak blok. Ya. Dalam budaya, siapa yang ada di belakang Hollywood? Siapa yang ada di belakang industri musik? Ya. Siapa yang menyetir sastra dan produk-produk seni lainnya? Siapa? Dan dalam ekonomi, siapa yang telah menjomplangkan balance ekonomi di dunia ini? Belakangan saya mulai mengerti bahwa alat utama dalam mereka menjajah umat manusia, memiskinkan umat manusia, padahal jumlah mereka hanya 1%. Memiskinkan yang 99% ini adalah lewat uang kertas atau uang fiat. Makanya kemudian saya tertarik mendalami uang kripto, cryptocurrency. Saya berharap dengan kripto ini kita bisa mengembalikan kejayaan ekonomi syariah. Nah, seperti itu sebagai pembukaan. Jadi mari kita bahu-membahu menghadapi musuh yang nyata ini, ya, yang di dalam kitab-kitab suci, apalagi Al-Quran, sudah dijelaskan. Ya, nggak ada lagi musuh lain kecuali yang satu ini. Musuh sejati yaitu apa tadi? Syaitan. Ya, mudah-mudahan sekedar pembuka bisa. Nanti saya akan berbicara tentang perbedaan pendapat dalam Islam. Ya, intinya sederhana, Bapak-bapak. Di dalam Islam itu kemerdekaan berpendapat amat sangat didukung. Dalam berbagai majelis, dalam berbagai kesempatan saya katakan tidak ada umat yang menikmati kemerdekaan berpendapat seperti Islam. Bahkan melampaui demokrasi sekalipun.
Kok bisa sih Ustadz mengatakan itu? Ya itu buktinya. 1300 tahun lebih sejarah syariat dalam Islam sudah melahirkan belasan firqah, ratusan madhab, dan ribuan tarekat. Itu bukti bahwa Islam itu menjamin umatnya untuk merdeka dalam berpendapat. Ya, tidak ada yang dipersalahkan dalam berpendapat, tidak ada. Ya. Nanti akan saya terangkan itu. Bahwa umat Islam adalah umat yang menikmati kemerdekaan berpendapat karena Islam dari awal sudah menjamin umatnya untuk silakan berpendapat. Ya, seaneh apapun pendapatnya monggo, asal bisa dipertanggungjawabkan, asal memenuhi 3 syarat mutlak. Syaratnya apa saja? Tunggu episode berikutnya. Tetaplah bersama kami. Sekian dulu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Ini Ra'abet ini, Masya Allah, tuan rumah yang luar biasa. Jazakallah khairul jaza. Barakallahu fiik. Monggo, silakan. Ini mau ke Banyuwangi.